Hai semuanya, selamat datang dan selamat bertemu kembali di channel YouTube Kakak Susan. Yuk temani Kakak Susan mau beres-beres. Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yuk temani Kakak Susan beberes tempat dagangan ini atau tempat kiosnya Kakak Susan atau tempat favoritnya Kakak Susan, karena ini selain rumah utama atau lebih tepatnya itu di dapur. Nah, ini adalah salah satu tempat favoritnya Kakak Susan. Karena apa? Karena iya emang menjual ini ya memang hobinya Kakak Susan, ya memang kesukaannya Kakak Susan. So, ini pagi kita beberes di kios ya. Nah, ini kegiatan pagi itu yang mana ini adalah kegiatan seminggu sekali, yang mana kita itu membersihkan segala dagangan agar terhindar dari debu atau kotorannya. Jadi pesan saya buat yang punya toko apapun itu, mau toko sembako, mau toko apapun itu, setidaknya bersihkanlah barang-barang dagangan Anda agar terhindar dari debu. Jangan sampai pembeli itu membeli barang Anda dalam keadaan kotor atau dalam keadaan debu. Karena ketika sekali mereka membeli itu, kedepannya lagi mereka itu sepertinya keberatan untuk belanja lagi ke situ. Karena pemikiran mereka, ya barang-barang yang kita jualkan itu bisa dikatakan tidak terawat secara baik. Intinya tidak bersih lah. Jadi karena orang-orang itu random ya, ada yang enggak apa-apa karena kan kulit luarnya saja yang kotor. Ada yang mungkin berpikir, barang-barang dagangannya itu debu semua. Ada yang berpikir lagi, barang dagangannya itu kelihatannya sudah lama tapi dijual lagi. Padahal itu dagangan baru, cuman ya karena debu aja ya. Tapi karena pemikiran orang kan random-random berbeda-beda. Jadi ya untuk mengantisipasi hal tersebut, ya marilah kita lakukan kegiatan ini dengan cara membersihkanlah setiap minggu ya. Puji Tuhan ini ada barang baru yang baru juga dibelanjakan, jadi sekalian aja kita membersihkan lalu kita mentata ulang, karena ya puji Tuhan ada penambahan rezeki sehingga ada barang-barang baru yang mulai bertambah meskipun tidak banyak ya, tidak per kotak atau tidak per lusin, tapi setidaknya adalah barang-barang baru yang ditambah ke dalam kios ya, yang tidak pernah terjual akhirnya kita bisa membelinya untuk dijual lagi di kios. Seperti itu. Jadi karena bertambahnya barang baru, tempat yang saya miliki ini kurang besar ya. Semoga kedepannya ada rezeki bisa direnovasi lagi sehingga bisa lebih leluasa untuk menata barang-barang dagangannya. Jadi ini Kakak Susan agak bingung mau nyimpannya. Rencananya di sebelah sini itu nanti dibuatkan rak, tapi ya kalau ada rezeki nanti dibelikan bahan-bahan seperti triplex atau kayu untuk dibuatkan rak-rak ya, agar dimanfaatkan tempat-tempat yang ada atau dinding-dinding yang ada ya, biar minimalis. Nah, jadi tempat yang awalnya semula tempat yang mie-nya tadi itu hanya disimpan di ember-ember ya, karena kalau tidak disimpan di ember ya tempat-tempat sebagian tidak muat ya, tapi karena ya kita berusaha untuk meminimaliskan segala tempat dengan segala cara, akhirnya muatlah semua barang-barang ini ya. Jadi inilah kegiatan Kakak Susan di pagi hari. Jadi abaikan saja rambut kita yang berdiri-berdiri itu ya, biasalah orang timur ya, KTP, keriting, tarik paksa. Jadi jangan heran. Bukan kita tidak mau mensyukuri pemberian Tuhan, tapi apa daya kita manusia lemah. Jadi ya kepuasan kita itu tidak ada batasnya sama sekali. Jadi pengennya ini, pengennya itu, pengennya ini. Ya, tidak tahu ya kenapa Tuhan sampai memberikan kita rasa tidak puas itu. Karena seharusnya kita puas dengan apa adanya ya. Tapi apa daya kita manusia lemah ya, maafkan kami Tuhan. Nah, jadi untuk yang punya kios sembako jangan sampai lah ya kios kalian itu berdebu, atau jangan sampai, kata orang, jangan sampai
dia berdebu sampai matahari memakan usianya. Istilahnya jangan sampai barang-barang daganganmu itu warnanya pudar karena tidak dibeli orang, karena tadi berdebu ya, jadi matahari memudarkan warna-warna di bungkusannya, di kulit luarnya, karena tidak terbeli sama sekali. Jadi jangan sampai matahari memakan usia barang daganganmu. Nah ini kakak Susan lagi berpikir, karena tadi kan rencananya ingin minimaliskan tempat seadanya. Jadi tadi yang sambal-sambal ini itu hanya digantung-gantung, cuman karena digantung itu memakan waktu, memakan tempat ya, memakan space. Jadi bagaimana caranya agar mereka ini tidak memakan space, tidak memakan tempat. Jadi akhirnya punyalah solusi dengan dijahit lalu digantungkan secara deretan, jadi terlihat lebih rapi, terus lebih gampang pembeli itu membeli langsung ditarik, jadi tidak lagi mencari di mana gunting, biasanya seperti itu ya. Terus kakak Susan juga kalau ada orang membeli ingin menggunting sesuatu seperti sampo atau sambal atau minuman renteng, itu pasti mencari gunting, dan siapa yang dipersalahkan? Pasti ponakan, karena ponakanku yang sering bertengger di rumah sini ya, yang di kios sini. Terus yang kedua Pak Su, itu kalau ada Pak Su di rumah ya, jadi kakak Susan itu pasti cerewetnya minta ampun karena mencari gunting yang itu milik dagangan milik kios kakak Susan. Jadi kalau ketika sudah tidak ada di kios itu, aduh, rasanya pengen jadi alangkah baiknya untuk menghindari rasa emosi ya, kita lah mencari solusi sendiri ya dengan cara seperti ini. Jadi gampang saja tinggal ditarik. Buat para pedagang sembako seperti saya bisa ditiru ya cara ini biar lebih gampang. Oke, nah ini kegiatan gagasan di pagi hari. Ini belum mandi sama sekali karena terlalu bersemangat karena ada barang baru. Ada barang dagangan kios itu yang baru, jadi sehingga terlihat kios itu lebih seperti apa ya, pokoknya yang miliki kios sembako tahulah rasanya gimana ya. Intinya rasa bahagia tuh sudah pastilah ya, bahagia kalau ada barang baru, karena biarpun kiosnya terlihat kecil tapi padat, yaitu buat mata pembeli itu yang tadinya pengen beli mie goreng, tapi karena banyak pilihan lain akhirnya mereka pengen juga beli ini, iya beli garam, iya beli Ajinomoto, di rumah habis. Nah seperti itu kan, jadi biar kecil tapi padat. Jadi buat pesan saya buat teman-teman yang punya kios sembako maupun yang itu dagangannya yang besar kecil, antisipasilah pelanggan merasa jenuh membeli di kios kalian dengan hal tersebut. Satu, rajinlah membersihkan kios kalian agar matahari tidak memakan usia mereka. Oke, sampai di sini dulu video Day in My Life kakak Susan. Semoga kalian menyukai. Jika kalian menyukai video kakak Susan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali lagi karena ketiga hal itu sangat berarti buat kami, konten kreator pemula. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you for watching.